Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 74. Kisinduening tersenyum dan berbisi, mudah-mudahan penilaian Kit-A terhadapnya keliru dan dia akan mampu mengatasi keadaan. Mawarsi hanya mengangguk lemah, tidak pernah menoleh, tidak pernah mengalihkan pandang matanya dari atas panggung di mana kini Banwaji berhadapan dengan Malangkoro. Dia seperti melihat seorang raksasa yang kokoh kuat berhadapan dengan seorang remaja yang lemah. Akan tetapi, bantah hatinya, bukankah raksasa sebesar bukit kalah oleh Sang Arjuna yang nampak lemah lembut? Bukankah Rahwana pernah dibuat tak berdaya menghadapi Ramawijaya yang lemah lembut dan kecil pula dibandingkan raksasa itu? Mudah-mudahan begitu, doanya di dalam hati. Kini Aji sudah berdiri berhadapan dengan Malangkoro yang menyeringai lebar melihat keberanian pemuda yang nampaknya lemah dan usianya masih amat muda itu. Akan tetapi, hatinya telah berkobar panas karena tadi dia melihat sendiri betapa sikap Mawarsih amat manis kepada pemuda ini. Dia tahu bahwa semua mata dan perhatian kini ditujukan ke atas panggung, maka Malangkoro menahan kemarahannya dan dia pun tertawa bergelak, tangan kiri bertelak pinggang, tangan kanan menudingkan telunjuknya ke arah muka Aji. Hawahaha. Siapakah engkau ini? Bocah ingusan begini ingin menjadi peserta sayembara? Haha, sebaiknya engkau cepat pulang dan bersembunyi di pangkuan ibumu daripada harus merasakan kuhajar sampai semua tulang di tubuhmu remuk. Semua penonton merasa ngeri mendengar ancaman itu. Mereka tahu bahwa Malangkoro dapat melaksanakan ancamannya, bukan sekedar gertakan untuk menakut-nakuti saja. Tak seorang pun menghendaki pemuda yang tampan dan lembut itu menjadi korban kedua tangan yang kokoh kuat itu. Mereka menduga bahwa pemuda itu tentu ketakutan dan akan segera pergi. Akan tetapi pemuda itu bersikap sebaliknya dari apa yang mereka duga dan harapkan. Hawahaha. Aji menirukan cara Malangkoro tertawa terbahak, akan tetapi karena dia seorang pemuda yang gerak-geriknya tidak kasar, juga tubuhnya tidak sebesar tubuh Malangkoro, suara tawa itu sama sekali tidak cocok dengan keadaan dirinya dan terdengar lucu. Malangkoro, aku memang masih muda dan belum menikah, maka sudah sepantasnya kalau aku mengikuti sayembara ini. Akan tetapi engkau adalah seorang laki-laki yang sudah mempunyai 3 orang istri dan 5 orang anak, dan mau apa engkau ke sini menjadi peserta sayembara? Sungguh tak tahu malu kau. Semua orang terkejut mendengar ini, juga Kisinduening dan Mawarsih bangkit berdiri dengan alis berkerut. Malangkoro, teriak Kisinduening dengan suara penasaran, benarkah apa yang dikatakan anak Mas Banwaji itu bahwa engkau sudah mempunyai 3 orang istri? Malangkoro memandang kepada Aji dengan mata melotot, kemudian dia menghadapi para penonton lalu berkata dengan lantang, saudara sekalian menjadi saksi bahwa siapa saja boleh menjadi peserta sayembara asalkan dia tidak mempunyai istri, demikian syarat para peserta, tidak disebutkan apakah dia perjaka ataukah duda. Dan aku, Malangkoro, akan menjadi duda kalau menang dalam sayembara ini, karena 3 orang istriku akan kuceraikan. Nah, Paman Sinduening, bukankah dengan demikian aku juga tidak menyalahi syarat? Aku akan menceraikan 3 orang istriku dan Diajeng Mawarsi menjadi istri tunggalku. Mendengar ucapan ini, Kisinduening tidak dapat membantah lagi karena kalau Malangkoro menceraikan istri-istrinya dan menjadi duda, tentu saja dia berhak mengikuti sayembara. Dia pun terduduk lagi dengan lemas dan bersama putrinya hanya dapat menonton dengan penuh harapan mudah-mudahan Banwaji akan dapat mengatasi raksasa itu. Nah, bocah ingusan. Melihat lagak dan pakaianmu yang berbau pedusunan, engkau tentu seorang bocah desa yang bisa nyahani mencangkul dan menggembala kerbau. Sekali lagi kuminta engkau mengaku siapa namamu dan cepat engkau berlutut menyembah dan minta maaf padaku atau aku akan mematahkan kedua pasang tulang lengan dan kakimu, lalu melempar tubuhmu sampai 50 tombak dari panggung ini, kata Malangkoro yang merasa mendapatkan angin setelah mengeluarkan kata-kata lantang tadi. Heh, Malangkoro Buto Galiuk, bentak Aji dan semua orang tersenyum melihat lagak pemuda itu yang demikian berani. Buto Galiuk adalah seorang raksasa dalam cerita pewayangan yang bertampang buruk dan berwatak lebih buruk lagi. Orang seperti engkau ini mana pantas untuk menjadi suami Mas Ayu Mawarsi? Menjadi tukang kudanya pun masih belum pantas.
Kalau Mas Ayu Mawarsi berjodoh dengan pemuda lain yang sepadan, aku pun tidak berani mencampuri, karena aku hanyalah seorang pemuda dusun yang tidak mempunyai kepandaian apapun. Akan tetapi menjadi istrimu. Ia sendiri tidak suka, bagaimana engkau akan dapat memaksanya? Tidak, kalau engkau yang menjadi pemenang sayembara, aku harus melupakan kebodohanku dan ikut menjadi peserta untuk menggagalkanmu. Katakan siapa namamu? Bentak Malangkoro yang kini mukanya sudah menjadi merah seperti kepiting direbus saking marahnya. Setelah itu, kalau engkau masih mempunyai saudara atau kawan, suruh mereka semua maju. Ada 10 orang macam engkau bocah ingusan ini akan dapat kuhajar semua. Babo-babo, sumbarmu seperti dapat meruntuhkan gunung dan mengeringkan samudera Malangkoro, kata Banuaji dan ketika mengeluarkan ucapan itu, lagaknya seperti sang Gatut Kaca sedang berlagak di atas panggung wayang. Aku memang bukan tukang pukul. Bukan warok bukan datuk, akan tetapi kalau hanya melawan Buto Galiuk, aku tidak takut. Setelah berkata demikian, Aji berjoget, gerakan-gerakannya lembut seperti seorang ksatria dalam panggung wayang sedang menghadapi seorang raksasa. Tentu saja para penabuh gamelan menjadi geli dan juga gembira bahwa ada seorang pemuda yang berani mempermainkan Malangkoro, maka mereka pun mengimbangi gerakan pemuda itu dan menabuh gamelan yang sesuai dengan tariannya. Para penonton menjadi geli dan juga gembira. Seolah-olah yang mereka tonton itu bukan pertandingan sungguh-sungguh, melainkan hanya perkelahian di atas panggung antara seorang ksatria melawan raksasa. Melihat dan mendengar semua ini, api kemarahan semakin berkobar di dalam dada Malangkoro. Apalagi melihat Aji menari-nari di depannya. Matanya melotot, mulutnya berbuih, 10 batang jari tangannya bergerak-gerak dan mengeluarkan suara berkerotokan. Mengerikan sekali. Keparat, akan kupatahkan batang lehermu, teriaknya dan dia pun cepat menubruk dengan gerakan terkaman seperti seekor harimau menubruk domba. Wut, bar. Bukan Aji yang ditubruknya, melainkan papan panggung karena tiba-tiba saja, dengan gerakan joget yang indah, seperti elakan yang dilakukan Sang Arjuna di atas panggung, Aji sudah menyusup ke kiri pada saat tubuhnya sudah hampir terkena terkaman. Semua penonton bersorak memuji, akan tetapi Ki Sinduening dan Mawarsi mengerutkan alis mereka. Gerakan Aji itu adalah gerakan tarian, biarpun indah, akan tetapi bagaimana mungkin ilmu menari itu dapat dipergunakan untuk melawan ilmu pencaksilat yang keras dan kuat seperti yang dilakukan Malangkoro? Mereka khawatir sekali, akan tetapi orang yang dikhawatirkan itu masih berjoget indah sambil tersenyum mengejek dan mengerling ke arah Malangkoro yang sudah melompat bangun kembali. Awur! Malangkoro mengeluarkan gerengan seperti seekor beruang mengamuk dan kini dengan kedua lengan dikembangkan, dia menubruk, bermaksud menangkap pemuda itu dengan kedua tangannya dan membantingnya atau mematah-matahkan tulangnya. Wutut, dengan gerakan lincah sekali Aji telah menyusup ke bawah ketiak raksasa itu dan telah tiba di belakangnya. Gerakannya demikian tidak teratur, maka tidak terduga-duga dan cepatnya bukan main sehingga Malangkoro tidak sempat mengikuti dengan pandang matanya. Tahu-tahu Aji telah berada di belakangnya dan pemuda itu menggerakkan kaki kanannya menendang, tepat ke arah pantatnya. Buk! Aji berjingkrak memegangi kaki kanannya yang menendang dan berteriak-teriak. Ih, pantatmu keras dan mengepul kotor. Memang celana yang berdebu itu ketika terkena tendangan mengeluarkan kepulan debu dan Aji menutupi hidungnya dengan tangan, wah minta ampun baunya. Tentu para penonton bersorak dan tertawa geli melihat adegan itu, bukan hanya geli karena lucu, melainkan juga merasa puas bahwa si raksasa sekarang ada yang mempermainkannya. Akan tetapi Ki Sinduening dan Mawarsi, biarpun merasa senang dan geli juga, masih saja merasa khawatir. Apa yang dilakukan Aji itu masih belum menjadi bukti bahwa pemuda itu memiliki kedikdayaan. Mungkin hanya dapat bergerak lincah saja dan sedang beruntung.